Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah hadis yang kedua, yaitu anjuran untuk berinfak. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu anfik ya ibnu Adam unfik 'alaika muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi adalah maknanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun lafadznya itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Anfik yabna Adam," ya. Berinfaklah wahai anak cucu Adam. "Unfik 'alaika," maka aku akan berinfak untukmu. Ikhwatul iman, dalam hadis ini kemudian kita bisa pahami, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berinfak, ya, untuk berinfak. Nah, infak ini kemudian juga kita harus mengetahui siapa yang kemudian menjadi prioritas kita dalam kita kemudian menafkahkan ataupun memberikan infak kepadanya. Pertama tentunya yang paling berhak untuk kemudian kita memberikan sebuah nafkah ataupun infak adalah kepada orang yang menjadi terdekat dengan kita. Ya, contoh misalkan di situ ada istri kita, kemudian anak-anak kita, ya, kemudian ada orang tua kita, kemudian ada kerabat-kerabat kita, yaitu kakak ataupun adik, ya, atau paman-paman kita, bibi-bibi kita, dan seterusnya. Itu kerabat-kerabat terdekat. Itu merekalah yang paling berhak untuk kemudian mendapatkan infak kita kalau mereka memang membutuhkan, ya. Sebelum daripada kaum muslimin yang lain, ya, maka kerabat itu lebih berhak untuk mendapatkan infak kita, ya. Karena ada dua keutamaan ketika seorang itu kemudian berinfak kepada kerabatnya. Pertama, pahala berinfak. Yang kedua, pahala silaturahim, ya, menyambung daripada hubungan rahim. Jadi berinfak kepada kerabat itu lebih utama, ya, daripada kepada selainnya kalau kerabat kita memang membutuhkan, ya. Ini penting untuk kemudian diketahui, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini jelas Allah taala memerintahkan ya ibnu Adam anfik ya ibnu Adam, ya, berinfaklah wahai anak Adam. Allah memerintahkan kita untuk berinfak, ya. Unfik 'alaika, maka Allah Subhanahu wa taala akan berinfak atas kita. Maka bagaimana artinya di sini Allah Subhanahu wa taala berinfak atas kita? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepada kita. Allah taala akan memberikan daripada nikmat-nikmatnya kepada kita. Ketika kita berinfak di jalan Allah, ya, kita memberikan daripada mungkin segelintir daripada harta kita kepada orang yang berhak, maka Allah Subhanahu wa taala akan kemudian memberikan tambahan nikmatnya kepada kita. Ya, tentunya setiap muslim sepatutnya untuk kemudian dia bersemangat dalam dia berinfak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan dia melihat siapa yang menjadi prioritas dia dalam kemudian dia berinfak, ya, siapakah yang kemudian menjadi prioritas untuk menerima daripada infak kita. Ini kemudian harus kita pahami. Ikhwatul iman, infak ini adalah satu hal yang sangat mulia tentunya dalam Islam, ya. Islam mengajarkan kepada kita untuk bersegera ataupun kemudian bersemangat dalam kita memberi, ya, kepada orang lain, bukan semangat untuk menabung, karena sejatinya itulah harta kita. Ya, harta kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih dalam rekening kita, adapun yang kemudian sekarang kita masih nikmati, ya, sendiri, maka sejatinya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan itu pun akan sirna, ya. Tapi ketika kita infakkan di jalan Allah, maka itu sejatinya akan kekal, yang kemudian akan kita dapati di kehidupan yang kekal abadi, yaitu di hari kiamat kelak. Ya, wallahu taala a'lam bishawab.